Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul Mulya Wardana, NIM 2018 101131131. Mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Pengertian mengenai perusahaan dapat ditemukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, selanjutnya ini ada sumber-sumber hukum perusahaan. Sumber-sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan jurisprudens, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Nah, dengan demikian, hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, jurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan. Nah, ini ada yang pertama perundang-undangan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi Undang-Undang Peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, namun masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUH Perdata. Selain itu juga perundang-undangan yang termaktub mengenai perusahaan di Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan saat ini. Yang kedua ini kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan atau yang biasa juga disebut dengan perjanjian selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Nah, yang selanjutnya ada jurisprudens. Jurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Secara otomatis, jurisprudensi ini akan memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan pihak-pihak, terutama bagi mereka yang berusaha di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal. Kebiasaan sebagai sumber hukum dapat diikuti pengusaha tatkala peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Karena itulah kebiasaan yang telah berlaku dan berkembang di kalangan pengusaha dan dalam menjalankan perusahaan dengan izin dengan lazim menjadi panutan untuk mencapai tujuan sesuai kesepakatan. Selanjutnya ini ada kedudukan hukum perusahaan. Nah, kedudukan hukum perusahaan dalam sistem hukum di Indonesia ini, jika dilihat dari subjeknya, maka subjek hukumnya itu ada dua, pribadi kodrati dan pribadi hukum. Nah, selanjutnya jika dilihat dari objeknya, maka dapat berupa benda baik berwujud atau imaterial. Selanjutnya, jika dilihat dari hubungan hukumnya, maka berasal dari perikatan karena perjanjian atau undang-undang. Dari ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa letak atau kedudukan hukum perusahaan ada di hukum perdata,
tepatnya diatur dalam hukum pribadi dan hukum harta kekayaan. Selanjutnya ini ada fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan ialah menjadi sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mencoba terjun ke dunia bisnis. Tentu saja hukum perusahaan akan membantu untuk bisa menerapkan berbagai aturan yang mengikat baik bagi karyawan, investor, atau bahkan juga konsumen. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam hukum perusahaan terdapat aturan-aturan mengenai bagaimana menjalankan sebuah perusahaan yang legal dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tentu berbeda dengan tujuan hukuman mati. Selanjutnya terdapat beberapa macam bentuk perusahaan yang ada di Indonesia berdasarkan status hukumnya. Nah, berdasarkan status hukumnya yang berbadan hukum ini contohnya PT, yayasan, koperasi. Dan yang bukan berbadan hukum itu ada perusahaan perseorangan, CV, dan firma. Nah, selanjutnya ruang lingkup hukum perusahaan. Ruang lingkup hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yakni jenis usaha dan badan usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang badan usaha dan jenis usaha disebut dengan hukum perusahaan. Nah, yang pertama ini ada jenis usaha. Jenis usaha ialah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan. Usaha ialah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan maupun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha itu adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Nah, badan usaha ini sendiri ialah sebuah organisasi usaha atau badan usaha itu sendiri yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut badan hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris, badan usaha atau badan hukum perusahaan disebut dengan company atau corporation. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.